masih Pak Prabowo atau siapapun ya nanti yang memimpin gitu, dengan style apapun ya, asalkan dia kemudian jelas ya, merujuk pada syariat Islam ya, saya akan tenang-tenang aja, saya akan diam Bu. Saya akan diam ya, terserah negara mau apa gitu, asalkan apa dia menerapkan syariat Islam. Memaksa itu mau sipil ataupun militer yang berkuasa ya, dua-duanya bisa memaksa gitu, asal apa dia punya legitimasi kan, keabsahan, atau dia punya otoritas, ada lembaga yang kemudian otoritas dulu, biasanya otoritas, dia kekuasaan yang melembaga, terus dia punya legitimasi, punya keabsahan, masih dipercaya oleh masyarakat. Kalau seandainya semakin banyak kepala ya, hari ini kan demokrasi itu kan kekuasaan sipil ya. Syekh Taqiyuddin itu dalam kitab Suratul Badihah itu disebutkan, ada salah satu kalimat itu, pada dasarnya semakin banyak kepala itu semakin bodoh keputusannya itu. Keputusan, jadi belajarnya lah kita kalau kerja kelompok kan, ya kan. Makin ramai itu aslinya kerja cuma satu gitu loh, yang lain itu ya pelongo, main game, ya, makan, ngobrol gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya itu termasuk istihad kan, dalam Islam itu kan bisa dilihat kan, istihad itu diputuskan nggak bisa berkelompok, istihad itu orang per orang gitu loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian ya. Ketemu lagi kita di curhat rakyat jelaga ya. Jadi sebagaimana curhat ya di kos-kosan, ini agak rapi lumayan ya. Jadi gini nih yo, ya. Ini teman-teman nggak mau masuk frame ya, daripada di belakang kamera semua ya. Ya ini kan lagi ramai itu terkait dengan apa? Terkait dengan Undang-Undang TNI ya. Iya. Undang-Undang TNI, ya ada banyak pro dan kontra lah ya. Ada yang kemudian ya tidak apa-apa Undang-Undang TNI-nya ya. Kemudian ada juga yang bagaimanapun ya militer harus kembali ke barak. Ya, militer harus kembali ke barak. Dengan beberapa argumen itu apa? Ya TNI itu atau militer ya, itu hadir atau diajarkan untuk patuh ya, untuk berperang ya, untuk menghabisi lawan ya. Nah ini kalau diberikan jabatan-jabatan sipil, jabatan-jabatan pemerintahan, ini bisa bersikap represi gitu. Ini berbahaya bagi masyarakat kita gitu. Atau ada yang sebut ya bagi demokrasi kita. Walaupun saya itu yang tidak bersepakat dengan demokrasi. Jadi saya melawan sejak dalam pikiran dengan ide itu gitu. Nanti ada sesi khusus lah kita bahas itu. Karena saya mau fokus di ini, kan ada ungkapan begini ya. Ya tidak boleh kekuasaan itu memaksa gitu deh. Ya. Nah, saya melihat ya, justru saya baru baca nih, udah lama bacanya, cuman baru buka-buka lagi nih, disusun sama Bu Miriam Budiarjo ya, beserta teman-temannya itu ada Sulaiman Sumardi, kemudian ada Benedict Anderson, Pucara Ningrat, ini terkenal ya, ini profesor hukum ya, politik. Nah ini terkait dengan judulnya apa? Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa ya. Ini diterbitkan sama Sinar Harapan sekitar tahun 1983. Nah, dari pembacaan ini saya temukan bahwa memang karakteristik kekuasaan itu yang memaksa gitu. Ya, karakteristik itu memaksa. Cuman dalam memaksanya itu ya, kemudian ada beragam pendapat para ahli lah terkait dengan sifatnya yang memaksa dari kekuasaan itu gitu. Ada di sini nih menarik ya. Jadi Bu Miriam ini menyebutkan bahwa ada yang membatasi alternatif bertindak atau kedua memperluas alternatif bertindak gitu. Itu dicontohkan begini, misal kita di sekolah kan. Di sekolah itu sifat yang kekuasaan yang membatasi itu apa? Kalau kamu bolos satu hari, maka kamu akan saya hukum, saya jemur di tengah lapangan gitu. Nah, sehingga apa? Kekuasaan guru itu membatasi seseorang supaya tidak bolos sekolah gitu loh. Kalau dia bolos dia kena apa? Kena pain ya, kena hukuman gitu loh. Ya, kena hukuman. Nah, ini disebut dengan kekuasaan yang memaksa atau kekuasaan yang negatif. Ya. Tapi ini penting kan, perlu gitu loh untuk menertibkan orang ya, menertibkan orang. Nah, kemudian ada kekuasaan yang dia itu memperluas sifatnya ya. Contohnya apa? Wahyu ya, atau dalu ya. Kalau kamu bisa ya,
nilai matematika kamu 9 ya, nanti saya kasih hadiah. Ya. Nanti saya kasih bingkisan gitu. Oh, terserah cara dia mau belajar seperti apa ya, sehingga terbuka kan alternatif yang lebih besar, yang lebih luas ya, untuk dia mencapai tujuan itu. Ya. Targetnya apa? Untuk mengarahkan seseorang. Jadi memang karakteristik kekuasaan itu ya, sebenarnya memang menguasai ya, perilaku atau pelaku untuk menguasai, mempengaruhi orang lain gitu. Ya. Dalam rangka apa? Mencapai target atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu karakteristik dari kekuasaan. Ya. Nah, tinggal hari ini ya, dengan karakteristik itu ya, aturan-aturan yang dibuat ya, baik itu yang tadi sifatnya membatasi atau memperluas ya, itu diambil atau dirujuk dari aturan yang mana gitu. Ya nggak? Ya. Hari ini kan seolah-olah kesannya ya, kalau militer pasti memaksa, nggak boleh ada pertanyaan. Jadi saya rasa nggak begitu juga ya, kalangan militer ya. Tidak bodoh juga ya, kalangan militer pasti juga berpikir, militer perwira-perwiranya itu juga dilatih untuk membangun strategi kan ya, mereka juga belajar banyak kan terkait bagaimana mengelola ya, jadi di sini tidak hitam putih lah ya, ada wilayah yang sangat luas di situ kan, dan bukan berarti juga supremasi sipil itu menjadi benar gitu ya. Seolah hari ini kan supremasi sipil. Buktinya lah kita lihat ya ke belakang 10 tahun atau 20 tahun ke belakang. Itu kan sipil yang berkuasa. Kita lihat juga kan aksi-aksi represi gitu loh. Terus apa bedanya? Oh beda. Anda belum lahir aja waktu zaman Soeharto. Memang saya sudah lahir lah ya. Sudah lahir. Waktu itu berarti saya umur SD berarti ya. Era-era 98 itu gitu. Ya cuman begini tadi ya, kalau mau dilihat memaksa itu mau sipil ataupun militer yang berkuasa ya, dua-duanya bisa memaksa gitu. Asal apa? Dia punya legitimasi kan, keabsahan, atau dia punya otoritas. Ada lembaga yang kemudian otoritas dulu, biasanya otoritas, dia kekuasaan yang melembaga, terus dia punya legitimasi, punya keabsahan, masih dipercaya oleh masyarakat. Ya. Itu aja sebenarnya kekuasaan. Dan dalam Islam juga sebenarnya sesuatu yang juga umum gitu loh. Bahkan Rasul bilang apa? Kalau kalian itu safar, jalan kan, lebih dari 2 orang, maka angkat 1 orang untuk jadi amir gitu loh. Dalam artian apa? Perlu kan kita itu memang untuk ada seorang pemimpin. Yang kemudian kalau sudah diambil satu keputusan ya kita taat. Ya kan? Samit wa ata'na gitu ya. Bahkan justru kalau seandainya semakin banyak kepala ya, hari ini kan demokrasi itu kan kekuasaan sipil ya. Syekh Taqiyuddin itu dalam kitab Suratul Badiyah itu disebutkan, ada salah satu kalimat itu. Pada dasarnya semakin banyak kepala itu semakin bodoh keputusannya itu. Keputusan, belajarnya lah kita kalau kerja kelompok kan. Iya kan? Makin ramai itu aslinya kerja cuma satu gitu loh. Yang lain itu ya pelongo, main game, ya, makan, ngobrol gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya itu termasuk istihad kan, dalam Islam itu kan bisa dilihat kan, istihad itu diputuskan nggak bisa berkelompok, istihad itu orang per orang gitu loh. Maka istihad itu istihadnya Imam Syafi'i atau istihadnya Imam Malik, nggak ada hasil istihad kolaborasi Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tetap itu bukan satu orang. Karena apa? Itu penting ya, kepemimpinan itu penting ya, dalam Islam. Karena itu tadi akhirnya kita itu punya orang yang kita sandarkan ya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum-hukum, ya kan? Mau dia karakteristiknya tadi ya, yang penting itu ini ada waktunya ya, kepemimpinan atau kekuasaan itu memaksa ya, dan ada waktu yang memang dia lebih banyak mendengar dan menimbang gitu. Ya. Maka dalam Islam itu, wah ini teman-teman menarik ini ya. Saya itu seorang ideolog Islam ya. Bisa dibilang saya An-Nahbanian. Saya itu merujuk pada pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nahbani ya. Ini dalam satu kitabnya Nizamul Islam ya. Itu ada bab legirisasi hukum syariat Islam. Ya. Jadi ada salah satu ya kaidah syara yang masyhur itu, perintah imam dapat mengatasi perselisihan ya. Perintah imam harus dilaksanakan baik secara lahir maupun batin ya. Kalau kita misalnya, wah ini otoriter ya. Tapi dalam Islam itu juga ya, kita lihat kalau dalam era sahabat ya, dalam era Rasul juga ya, posisi sahabat yang lain atau yang bukan khalifahnya ya, pemimpinnya itu boleh memberikan saran kan, dalam bagian-bagian tertentu ya, bisa mengkoreksi penguasa gitu ya. Pertanyaannya hari ini problem ya, yang sebenarnya jadi urgent itu adalah apa? Ketika kekuasaan itu berdiri, dia mau memimpin dengan apa gitu ya.
Hari ini ya monggo bagi untuk saya ya, masih Pak Prabowo atau siapapun ya nanti yang memimpin gitu loh. Dengan style apapun ya, asalkan dia kemudian jelas ya, merujuk pada syariat Islam ya, saya akan tenang-tenang aja. Saya akan diam, Bu. Saya akan diam. Ya, terserah negara mau apa gitu loh. Asalkan apa? Dia menerapkan syariat Islam. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah apa? Ya syariat Islam ini bisa tidak diterima oleh semua orang gitu loh. Ya faktanya hari ini ya, demokrasi itu apakah diterima oleh semua orang? Ya kan? Di setiap kekuasaan, ya, di setiap peradaban ya. Aslinya kan ini tinggal apa? Keyakinan ya, untuk mempengaruhi orang lain dan sekitarnya ya, untuk menggunakan bersama-sama satu kesepakatan gitu loh. Yang menjadi kesepakatan umum gitu loh. Dan biasanya ini tidak dibawa atau tidak diusung oleh orang banyak gitu. Mesti minoritas yang bawa. Ya enggak? Tinggal minoritas ini aslinya kan kelompok-kelompok minoritas ini yang berkuasa hari ini gitu. Kemudian mereka bertarung untuk apa? Untuk memperebutkan pengaruh gitu loh. Biar mendapat tadi ya legitimasi dari masyarakat. Absah gitu. Maka hari ini yang penting itu adalah apa ya? Dalam pelaksanaan aturan-aturan ya, itu kecenderungan kita akan patuh masyarakat itu. Hanya saja tadi ya usulan-usulan pemikiran ini ya, untuk kebaikan ini ya. Nah, ini yang tidak boleh dibatasi gitu ya. Harus ada diskusi ya. Harus ada adu argumentasi dulu ya. Ya kalau kita masih belum diterima ya sudah, kita ikuti apa yang jadi aturan mainnya gitu. Sampai apa nanti kita ketemu dengan sesuatu yang ideal yang saya tawarkan itu selalu ini bolak-balik itu Islam ini gitu. Selalu di situ gitu. Nah ini yang kemudian perselisihan yang kemudian diambil keputusan oleh khalifah ini ada rujukan tempat kembalinya. Hari ini coba pendapat siapa yang mau kita pakai? Ahli-ahli itu ya. Banyak banget, rata-rata itu dari akal manusia ya. Dan akal manusia sangat terbatas gitu. Maka penting hari ini kita kembali lagi ya, pada merujuk apa yang dituntun ya, oleh Rasul kita ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu sih menurut saya. Baik, itu dulu ya. Curhat rakyat Jelaga malam ini ya, terkait dengan kekuasaan ya. Dan nanti lebih detail itu mungkin ada podcast yang lain nanti mungkin di Mataram Liberation ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.